Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudaranya, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Farid selaku dosen matematika bisnis dan teman-teman yang kami cintai. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Angelina Delilah, Ari Prianto, Amelia, Muhammad Zaki Nur, dan Hafsah Az-Zahra akan mempresentasikan dan menjelaskan materi matematika bisnis yang telah diberikan. Yang pertama adalah pangkat dan akar. Pangkat, kaidah pemangkatan bilangan. Yang pertama yaitu bilangan bukan 0 berpangkat 0 adalah 1. Bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Yang ketiga, 0 berpangkat sebuah bilangan adalah tetap 0. Bilangan berpangkat negatif adalah balikan pengali dari bilangan itu sendiri. Yang kelima, bilangan berpangkat pecahan adalah akar dari bilangan itu sendiri, dengan suku pembagi dalam pecahan menjadi pangkat dan akarnya, sedangkan suku terbagi menjadi pangkat dari bilangan yang bersangkutan. Yang selanjutnya, bilangan pecahan berpangkat adalah hasil bagi suku-suku berpangkatnya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi adalah bilangan berpangkat hasil pangkat-pangkatnya. Yang terakhir, bilangan dipangkatkan pangkat per pangkat adalah bilangan berpangkat hasil pemangkatan pangkatnya. Yang selanjutnya adalah kaidah perkalian bilangan berpangkat. Yang pertama, hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis yang berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya. Yang kedua, hasil bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tetapi basisnya berbeda adalah perkalian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah kaidah pembagian bilangan berpangkat. Hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat selisih pangkat-pangkatnya. Yang kedua, hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tetapi basisnya berbeda adalah pembagian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. Selanjutnya adalah akar. Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Akar dari sebuah bilangan ialah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya. Berdasarkan konsep pemangkatan, kita mengetahui bahwa jika bilangan-bilangan dapat menuliskannya menjadi XA, X disebut basis dan A disebut pangkat. Andai kata kita XA sama dengan M, maka X dapat juga disebut sebagai akar pangkat A dari M, yang jika dituliskan dalam bentuk akar menjadi X sama dengan. Jadi bentuk XA sama dengan M dapat ditulis secara umum, artinya M1 per A sama dengan X. Selanjutnya adalah logaritma yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki Nur. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu materi logaritma. Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan atau pengakaran. Logaritma mempunyai 3 bentuk, yaitu bentuk pangkat, bentuk akar, dan bentuk logaritma. Yang pertama yaitu bentuk pangkat. Rumusnya yaitu X pangkat A sama dengan M. Contohnya, X-nya 5, A-nya 2, dan M-nya 25. 5 pangkat 2 sama dengan 25 karena pangkat 2 adalah logaritma dari 25 terhadap basis 5. Atau bisa ditulis 5 log 25 sama dengan 2. Yang selanjutnya yaitu bentuk akar, yaitu A akar M sama dengan X. Sama seperti yang tadi, contohnya yaitu A-nya 2, M-nya 25, dan X-nya adalah 5. Yang selanjutnya kaidah-kaidah logaritma. Yang pertama, X log X sama dengan 1. Sebab X pangkat 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu 10 log 10 sama dengan 1. Yang kedua, X log 1 sama dengan 0. Sebab X pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya yaitu 10
log 1 sama dengan 0. Yang ketiga yaitu X log X pangkat A sama dengan A, sebab X pangkat A sama dengan A. Contohnya 10 log 10 sama dengan 2. 2 tersebut didapat dari pangkat yang berada di angka 10. Yang keempat yaitu X log M pangkat A sama dengan A X log M. Contohnya yaitu 10 log 100 pangkat 2 sama dengan 2 10 log 100. Angka 2 yang berada di 100 dipindahkan ke depan sama dengan 2 10 log 10 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. Yang keempat yaitu X log M pangkat A sama dengan A X log M. Contohnya yaitu 10 log 100 pangkat 2. Pangkat 2 yang ada di 100 dipindahkan ke depan menjadi 2 10 log 100. Lalu log dari 100 adalah 10 pangkat 2 sama dengan 2 10 log 10 pangkat 2. Dikarenakan log 10 log 10 jadi dicoret saja menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang keempat yaitu X pangkat X log M sama dengan M. Contohnya seperti 10 log 10 pangkat log 100 sama dengan 10 log 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Yang selanjutnya yaitu X log M dikali N sama dengan X log M ditambah X log N. Contohnya seperti 10 log 100 dikali 1000 sama dengan 10 log 100 ditambah 10 log 1000 sama dengan, dikarenakan log 100 sama dengan 2 dan log 1000 adalah 3, jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu X log M dibagi N sama dengan X log M dikurangi X log N. Contohnya seperti 10 log 100 per 1000 sama dengan 10 log 100 dikurangi 10 log 1000. Sama seperti tadi, log 100 adalah 2 dan log 1000 adalah 3. Jadi 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Angelina. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Barisan adalah sebagai rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentukan sebuah barisan dinamakan suku. Deret hitung adalah barisan yang perubahan suku-suku berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai dua suku yang berurutan. Nilai suku N dari deret hitung sama dengan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Jumlah nilai dari sebuah suku pada deret hitung Sn sama dengan 1. N dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Deret ukur. Deret yang merupakan suku-suku berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan. 1. Mencari nilai suku N. Deret ukur UN sama dengan A dikali Rn dikurang 1. 2. Mencari jumlah sampai dengan N suku pertama. Sn sama dengan A di dalam kurung 1 dikurang Rn 1 dikurang R. Model bunga majemuk. Penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan investasi. Jika misalnya modal pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun sekar 1, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun. Fn dapat dihitung sebagai berikut. Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I dikali N.
Bunga diperhitungkan atau dibayarkan satu kali dalam satu tahun. Apabila bunga diperhitungkan atau dibayarkan lebih dari satu kali, misalnya M kali masing-masing bertermin dalam satu tahun, maka jumlah di masa depan menjadi Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah IM M dikali N. M frekuensi pembayaran bunga dalam satu tahun. Suku 1 ditambah I dan I ditambah IM. Dalam dunia bisnis dinamakan faktor bunga majemuk, compounding interest factor, yaitu suatu bilangan yang lebih besar dari suatu bilangan yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah di masa yang akan datang dari sejumlah sekarang. Di sini saya akan membahas tentang hubungan linear. Pembentukan persamaan linear pada prinsipnya sebuah persamaan linear bisa dibentuk berdasarkan dua unsur. Unsur tersebut dapat berupa kemiringan garisnya atau koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya. Berikut ini dicontohkan dua macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear, yaitu 1. Cara dwi koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1, y1, dan x2, y2, maka rumus persamaan linearnya adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Yang kedua, cara koordinat dan kemiringan. Dari sebuah titik dan suatu kemiringan dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi titik dan kemiringan tersebut apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat x1, y1 dan kemiringan garisnya adalah B. Maka rumus persamaan linearnya adalah y min y1 sama dengan b x min x1. B. Kemiringan garis. Yang ketiga, hubungan dua garis lurus. Dalam sistem salib sumbu, dua buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan bentuk hubungan, yaitu berimpit, sejajar, berpotong, dan tegak lurus. Dua buah garis lurus akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Dengan demikian, garis Y1 sama dengan A1 tambah B1, X akan berimpit dengan garis Y1 sama dengan A2 tambah B2 X jika Y1 sama dengan Y2, A1 sama dengan N1 dan B2 sama dengan N2. Yang keempat, pencarian akar-akar persamaan linear. Mencari akar-akar persamaan maksudnya adalah menghitung besarnya nilai variabel-variabel di dalam persamaan yang bersangkutan. Pencarian besarnya harga bilangan-bilangan dari beberapa persamaan linear. Dengan kata lain, penyelesaiannya persamaan-persamaan linear secara serempak dapat dilakukan melalui 3 macam cara, yaitu cara substitusi. Dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan untuk salah satu bilangan, kemudian mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang lain. Cara eliminasi. Dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangan anu yang ada sehingga dapat dihitung nilai dari bilangan yang lain. Cara determinan. Baik cara substitusi maupun eliminasi, keduanya dapat digunakan untuk menyelesaikan n persamaan dengan n bilangan. Jadi tidak terbatas hanya untuk menyelesaikan kasus dua persamaan dengan dua bilangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, ada materi tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini menggambarkan dua variabel dan pangkat tertingginya yaitu 2. Untuk konsep dari bentuk persamaan kuadrat, yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ay kuadrat plus plus by plus c. Nah, untuk kurva parabola ada seperti foto di atas. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah, ada yang seperti lembah, ada yang seperti gunung. Nah, di sini ada D sama dengan 0 atau A sama dengan 0.
D itu apa sih? D itu determinansi, atau A yaitu koefisiensi daripada variabelnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara atau langkah-langkah menggambar kurva parabola? Yang pertama, tentukan arah parabola. Maksudnya gimana? Maksudnya tentukan dulu ke arah ke atas atau ke bawah, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Yang kedua, tentukan titik-titik potong terhadap sumbu X dan Y. Dan yang ketiga, tentukan titik puncaknya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui terdapat persamaan Y sama dengan X kuadrat min BX plus 12. Yang pertama, tentukan arah parabola. Nah, arah parabola ini terbuka ke atas. Kenapa? Karena A sama dengan 1 positif atau plus 1. Yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, maka kita akulasikan atau asumsikan X itu sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Y sama dengan 0 kuadrat min 8 kali 0 plus 12. Y sama dengan 0 min 0 plus 12. Y sama dengan 12. Maka titik koordinatnya X, Y yaitu 0,12. Lalu kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, maka kita asumsikan atau asumsikan Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Maka Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Kita asumsikan di sini X itu A, 8X itu B, 12 itu C. Maka rumusnya itu kan menjadi min B per 2A sama dengan min B dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi XY sama dengan min dalam kurung min 8 per 2 kali 1 min 8 kuadrat min 4 dalam kurung 1 kali dalam kurung 12 per 4 kali 1 sama dengan XY sama dengan 8 per 2 dan min 16 per 4. Jadi XY di sini sama dengan 8 dibagi 2 4 dan min 16 dibagi 4 min 4. Jadi XY adalah 4 min 4. Yang terakhir, gambarkan kurva parabola. Kurva parabola seperti digambar ya, terbuka ke atas. Terima kasih.